Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fahira Azhara Nuraini akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Intervensi Fisioterapi Neurodevelopment Treatment pada perkembangan tumbuh kembang anak yang mengalami Down Syndrome. Bab pendahuluan latar belakang. Hal yang melatar belakangi proposal penelitian ini yaitu setiap orang tua menginginkan anaknya lahir sesuai harapan mereka, baik itu laki-laki ataupun perempuan dengan keadaan sehat. Tetapi tidak semua anak lahir sesuai dengan harapan tersebut. Ada kalanya anak yang dianugerahkan kepada kedua orang tua memiliki fisik yang tidak sempurna dan intelijensi yang kurang baik. Permasalahan tersebut dapat dijumpai pada kasus-kasus anak dengan keterbatasan fisik dan mental, diantaranya yaitu Down Syndrome. Anak yang menderita Down Syndrome memiliki keadaan yang berbeda dengan anak normal lainnya. Anak dengan Down Syndrome memiliki keterbelakangan perkembangan fisik dan mental. Hal ini disebabkan oleh adanya abnormalitas dalam perkembangan kromosom selama masa kehamilan. Down Syndrome menjadi peringkat ke-6 di dunia dalam penanganan UNICEF, dan kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penderita Down Syndrome sudah semakin banyak dan butuh tindakan dalam memberikan penanganan lebih lanjut. Permasalahan keterlambatan tumbuh kembang menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh anak Down Syndrome, di mana hal ini berpengaruh pada fungsi motorik anak yang seharusnya mengalami perkembangan normal, tetapi malah mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Neurodevelopment treatment menjadi salah satu intervensi yang paling umum diterapkan pada kasus Down Syndrome ataupun gangguan tumbuh kembang lainnya oleh fisioterapis. Fisioterapis berperan mengajarkan gerakan dan membuat gerakan dengan memanfaatkan lingkungan dan aktivitas fungsional yang tepat. Pemberian neurodevelopment treatment pada anak Down Syndrome diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan perkembangan motorik anak sehingga anak dengan Down Syndrome memiliki kemampuan yang optimal untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Oleh karena itu, pada proposal penelitian ini, penulis mengajukan judul Pengaruh Intervensi Fisioterapi Neurodevelopment Treatment pada Perkembangan Tumbuh Kembang Anak yang mengalami Down Syndrome. Berikut merupakan rumusan masalah. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, baik bagi penulis, bagi fisioterapis, dan bagi masyarakat. Bab tinjauan masalah. Tinjauan umum Down Syndrome. Definisi, Down Syndrome dikenal sebagai sebuah kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Pada tahun 1886, pertama kali Langdon Haydon Down mendeskripsikan gambaran fisik dan masalah kesehatan yang sesuai dengan gambaran Down Syndrome. Pada tahun 1959, untuk pertama kalinya, Legend dan Jacobs menemukan bahwa kelainan ini disebabkan oleh trisomi 21 atau ekstra kromosom pada kromosom 21. Sebagian besar orang dengan Down Syndrome memiliki 47 kromosom dan lahir dari orang tua dengan kariotip normal. Pada awalnya dikarenakan ciri fisik yang tampak seperti suku di Asia Timur yaitu Mongoloid, maka penyakit ini dikenal juga dengan sebutan Mongolism atau Mongolia Idoisi. Tetapi pada tahun 1961, para ahli peneliti genetik dari Amerika dan Eropa merekomendasikan nama dari kelainan ini dengan merujuk pada penemu pertama sindrom ini dengan istilah Down Syndrome. Pada tahun 1965, WHO secara resmi menghentikan penggunaan istilah Mongolism atas permintaan delegasi dari Mongol. Oleh sebab itu, sejak saat itu hingga kini istilah yang digunakan yaitu Down Syndrome. Etiologi dan patofisiologi. Pada awal penemuannya banyak hipotesis mengenai penyebab Down Syndrome, tetapi sejak ditemukan pada tahun 1995,
perhatian lebih dipusatkan pada kelainan kromosom. Down syndrome terjadi karena kelainan susunan kromosom ke-21 dari 23 kromosom manusia. Pada manusia normal, 23 kromosom tersebut berpasang-pasangan hingga berjumlah 46. Pada penderita Down syndrome, kromosom 21 tersebut berjumlah 3, sehingga total menjadi 47. Kelebihan satu salinan kromosom 21 di dalam genom dapat berupa kromosom bebas, yaitu trisomi 21 murni, bagian dari fungsi translokasi Robertsonian, yaitu fungsi kromosom 21 dengan kromosom aksosentrik lain, ataupun dalam jumlah yang sedikit sebagai bagian dari translokasi resiprokal, yaitu timbal balik dengan kromosom lain. Selain non-disjunction, penyebab lain dari Down syndrome adalah anapase lag, yaitu kegagalan dari kromosom atau kromatip untuk bergabung ke salah satu nukleus anak yang terbentuk pada pembelahan sel, sebagai akibat dari terlambatnya perpindahan atau pergerakan selama anapase. Kromosom yang tidak masuk ke nukleus sel anak akan menghilang. Ini dapat terjadi pada saat meiosis ataupun mitosis. Hall menuliskan bahwa Down syndrome disebabkan oleh adanya kromosom ekstra pada pasangan kromosom ke-21 yang dapat mengambil bentuk salah satu di antara 4 pola, yaitu trisomi, translokasi, mosaik, dan duplikasi. Gejala klinis, kelainan manifestasi klinis Down syndrome dapat dilihat pada kepala, yaitu adanya brachycephaly, palpebral fissure, dan lipatan epicanthus. Kemudian pada hidung, jembatan hidung rata, telinga kecil dan letaknya rendah, mulut kecil selalu terbuka, sudut bibir ke bawah, lidah besar dan menjulur keluar, leher pendek dan ada lipatan kulit. Kemudian pada dada, adanya kelainan pada toraks 12, pectrum excavatum, pectus carinatum. Kemudian pada abdomen adanya hernia umbilicalis. Kemudian untuk ekstremitas, tangan leher pendek, jari lebar, adanya simian crest dan syndacity. Tinjuan umum intervensi fisioterapi neurodevelopment treatment. Bobat atau Neurodevelopment Treatment (NDT) merupakan suatu teknik yang dikembangkan oleh Carol dan Bertha Bobat pada tahun 1997. Metode ini khususnya ditujukan untuk menangani gangguan sistem saraf pusat pada bayi dan anak-anak. Prinsip utama yang mendasari NDT yaitu adalah normalisasi tonus otot dan fasilitasi pola gerakan normal dalam aktivitas keseharian. Prinsip teknik NDT ada 3, meliputi pattern of movement, use of handling, dan prerequisite for movement. Kemudian, konsep NDT. NDT menekan pada hubungan antara normal posture reflex mechanism atau mekanisme refleks postural normal yang merupakan suatu mekanisme refleks untuk menjaga postural normal sebagai dasar untuk melakukan gerak. Tujuan dari konsep NDT yang pertama yaitu memperbaiki dan mencegah postur dan pola gerakan abnormal, mengajarkan postur dan gerakan yang normal. Peran fisioterapis adalah yang mengajarkan gerakan dan membuat gerakan dengan memanfaatkan lingkungan dan tugas aktivitas fungsional yang tepat. Terapi ditujukan untuk memperbaiki kompensasi gerakan yang diakibatkan keterlambatan tumbuh kembang. Rehabilitasi adalah proses belajar untuk mendapatkan kembali kontrol motorik dan tidak harus menjadi promosi kompensasi yang dapat terjadi secara alami. Tinjauan umum pengaruh intervensi fisioterapi neurodevelopment treatment pada tumbuh kembang anak Down syndrome. Permasalahan yang muncul pada anak yang mengalami Down syndrome yaitu keterlambatan tumbuh kembang, kekuatan otot yang cenderung berkurang atau terjadi kelemahan, dan memiliki karakteristik hipotonia otot, hipermobile sendi, dan kehilangan keseimbangan.
Neurodevelopment treatment menjadi suatu terapi yang diberikan untuk sarana penunjang proses perkembangan anak Down syndrome agar proses perkembangan dan pertumbuhan tidak semakin melambat dan diharapkan kemampuan motorik dapat dimiliki sesuai usia rata-rata perkembangan. Pada neurodevelopment treatment juga dengan menggunakan metode proprioceptive stimulation dapat mempengaruhi fasiliasi yang dapat meningkatkan tonus otot apabila anak mempunyai tonus otot yang di bawah level normal dan bisa juga digunakan untuk melatih sensori motor pada kondisi gangguan sensor motor. Dan juga metode stimulasi yaitu upaya untuk memperkuat dan meningkatkan tonus otot melalui proprioceptif dan taktil dapat berpengaruh pada keluhan anak dengan hipotonus, stabilitas pelvic, dan planus yang mempengaruhi keseimbangan. Bab metodologi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilandasi oleh tujuan peneliti dalam upaya untuk memahami dan mempelajari suatu kasus kelainan kesehatan di masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian secara kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa hasil uji statistik. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan pada Yayasan Sekolah Luar Biasa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 2020. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu anak dengan Down syndrome yang ada pada Yayasan Sekolah Luar Biasa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sampel pada penelitian ini didapat dari jumlah populasi yang ditentukan menggunakan teknik positive sampling dan mempengaruhi kriteria sampel yang diterapkan yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Alur penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, mencari literatur terkait, pembuatan formulasi pernyataan penelitian, surat izin penelitian, kemudian menentukan sampel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, pembuatan instrumen penelitian, kemudian pelaksanaan pemeriksaan uji dan pengumpulan data, kemudian pengolahan dan analisis data, dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan penelitian. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel sebagai berikut, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah intervensi fisioterapi, neurodevelopment treatment, dan variabel dependen pada penelitian ini adalah perkembangan tumbuh kembang anak yang mengalami Down syndrome. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan secara berlanjut dan bertahap, tidak hanya pada satu lokasi, namun di beberapa lokasi dan waktu yang berbeda. Peneliti pada penelitian ini menggunakan observasi secara terus terang dengan mengatakan terus terang kepada responden bahwa sedang melakukan penelitian. Kemudian yang kedua itu melakukan pemeriksaan uji secara bertahap. Peneliti mengumpulkan data hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dalam waktu yang sudah ditentukan. Pengumpulan data dari hasil pemeriksaan ini berupa hasil uji statistik. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi berupa catatan, pemeriksaan uji secara bertahap, dan analisis dokumen berupa gambar atau foto. Hasil pengumpulan data tersebut berupa catatan dan dokumen berisi segala sesuatu yang telah dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dialami, dan dijumpai di lapangan. Semua data yang didapatkan dikumpulkan untuk dianalisis dengan teknik pengkodean. Kemudian reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data. Penyajian data
adalah sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinannya adanya penarikan kesimpulan dan tindakan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam penyusunan suatu pelaporan. Penarikan kesimpulan adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat, atau suatu proposisi. Kesimpulan yang telah ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat catatan lapangan agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih tepat dan dapat dilakukan dengan diskusi. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran tersebut terhadap data memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kuat. Masalah etika. Yang pertama, informed consent, anonymity, confidentiality, ethical clearance. Cukup sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.